rekayasa, ya. Jadi bohong kalau ada yang bilang bahwa itu semuanya settingan daripada ya DPP P3 yang sah dipimpin oleh Pak Jan Farid. Tidak bisa disetting-settingan seperti itu, ya. Malah kalau diminta untuk settingan seperti itu malah mereka marah. Dan itu merendahkan diri kita juga. Untuk apa disetting? Udah jelas kok putusan Mahkamah Agung, nggak perlu disetting-setting. Kalau sesuatu yang nggak benar perlu direkayasa. Tapi kalau sudah yang benar dan sudah sangat kuat secara hukum nggak perlu disetting, ya. Dan itu merupakan reaksi yang boleh dibilang timbul dari dalam diri grassroots anak-anak muda yang menyebutnya sebagai forum komunikasi Laskar P3 di sana. Itu terjadi takbik akbar itu di lapangan Melati Sleman, ya. Lapangan yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat di situ bisa di atas 5.000 yang hadir di sana. Ada yang datang pakai mobil, pakai motor, ya, macam-macam di sana, ya. Acara berjalan kurang lebih 2 jam, ya. Kurang dari jam 1 sudah selesai. Saya dan Pak Jan Farid menuju bandara untuk pulang, ya. Tapi belum sampai kita naik pesawat, kita sudah dengar ternyata ada korban. Tadinya kita pikir hanya korban luka-luka biasa, ya, atau perkelahian di antara anak-anak muda gitu. Tapi yang kita dengar ternyata jauh lebih serius dari itu, ya. Ya, yang merupakan boleh dibilang tindakan biadab atau tertutup karena memakai cara-cara ala terorisme, yaitu melemparkan bom molotov sehingga satu orang mati seketika, itu yang namanya Didin Sumaryanto, yang satunya itu Taufan Pulung, itu luka-luka di punggungnya. Nah, jadi memang kejadiannya itu adalah setelah bubaran. Jadi tidak pada saat acara taklik akbar itu, ya. Jadi kalau taklik akbar itu selesai jam 1, kejadiannya itu jam 2:10, ya. Almarhum Didin dan Pulung dan Taufan Pulung itu naik motor jalan di jalan, kalau nggak salah namanya jalan dekat Melati Sleman sana, ya. Nah, kemudian tahu-tahu dihadang oleh seorang yang tidak dikenal dan kemudian melempar bom molotov itu. Dan kemudian memang langsung, ya, seketika saat itu juga, ya, almarhum Didin meninggal dunia. Jadi bukan mercon. Kalau mercon nggak bisa buat orang langsung mati, ya. Seberapa besar sih mercon? Tapi ini memang sudah dipersiapkan, ya. Nah, kalau bom molotov itu kan pasti sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Itu ledakannya agak cukup besar, Bang. Sampai orang ini. Ya, nanti kita lihat di CCTV-nya, ya. Kita lihat di CCTV-nya karena itu kebetulan juga ada CCTV-nya yang ada di dekat kejadian tersebut. Nah, jadi jam kejadiannya itu jam 2:15, ya, dilempar bom molotov tersebut, ya, dan kemudian jam 2:30 polisi sudah datang, ya, langsung Kapolres Slemannya itu, dan juga nanti mensterilkan tempat kejadian perkara tersebut. Nah, jadi memang kita mengapresiasi pihak kepolisian karena kita mendengar bahwa Bapak Kapolri langsung menelpon Kapolda, ya, untuk menginvestigasi secara cepat dan tuntas masalah ini, dan juga Pak Kapolda juga bergerak cepat untuk masalah ini, ya. Jadi memang langsung, ya, TKP itu disisir untuk menemukan barang-barang bukti yang bisa nanti jadikan dasar untuk mengetahui, ya, siapa pelakunya dan juga motif, serta tentu yang harus kita ketahui juga siapa otak pelakunya atau dalangnya dari kejadian ini, gitu. Berapa orang, Bang? Jadi kita tidak tahu berapa orang, tapi ada serombongan motor, yang jelas 2 orang yang melempar dalam satu motor yang melempar bom molotov tersebut. Jadi pertama-tama, ya, kami dari DPP P3, ya, tentu mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya, ya, atas kepergian daripada almarhum Didin Sumaryanto ini, ya, yang kemarin dimakamkan dan dihadiri juga oleh Ketua Umum Bapak Jan Farid, ya. Nah, bagi kita Didin Sumaryanto ini almarhum adalah pejuang, ya, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan oleh karena itulah P3, ya, menginstruksi Ketua Umum, ya,
Pak Jan Farid menginstruksikan untuk memasang bendera setengah tiang di seluruh kantor P3 seluruh Indonesia selama 7 hari, dan juga memberikan dan membacakan doa untuk almarhum agar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya diberikan ketegaran, dan juga ya kepada saudara Taufan untuk cepat diberikan kesembuhan dan juga cepat menghilangkan rasa traumanya pada kejadian ini. Dan perlu diketahui Didin ini masih sangat muda sekali, baru umur 17 tahun ya. Dia juga baru menyelesaikan juga SMA-nya, dan ada rencana memang katanya bulan Agustus ini mau menikah ya. Nah, memang sangat ini sekali memberikan pukulan kepada keluarganya untuk kepergian Didin ini yang tidak mereka sangka-sangka. Oleh karena itulah perhatian cukup besar diberikan oleh Ketua Umum kepada keluarga ini. Bahkan adiknya Didin itu langsung ya diperhatikan oleh Ketua Umum untuk mendapatkan perhatian dalam pendidikan selanjutnya. Nah, jadi yang kita harapkan adalah kepada pihak kepolisian, tentunya dalam hal ini Bapak Kapolri, untuk mengusut tuntas ya kejadian ini ya, dan juga memberikan hasil investigasinya kepada publik ya, sehingga kita cepat bisa diketahui siapa pelakunya, apa motifnya, dan juga siapa dalang atau otak pelaku daripada kejadian ini. Kita tidak bisa menduga-duga pada saat ini, tapi yang jelas rasanya tidak terlalu sulit karena itu dilakukan di tempat terbuka ya. Ada 6 orang saksi sekarang yang diperiksa, termasuk Taufan. Ada CCTV yang kebetulan itu di depan toko ya. Jadi toko itu punya CCTV. Nah, sekarang CCTV-nya yang saya dengar itu sudah diambil oleh pihak polisian dan lagi diperiksa di Semarang untuk diteliti secara investigasi saintifik untuk mengetahui mengenai pelakunya tersebut. Karena dari gambarnya aja kelihatan ya, ada 2 orang yang naik motor, dan juga ada 1 motor pelaku yang terbakar di situ, jatuh. Jadi dari situ aja mungkin bisa dilacak. Dan kita mendengar bahwa memang pihak polisian lagi membuat tim khusus yang terdiri dari Polres Sleman dan juga dibantu oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk itu, dengan juga monitoring dari Bapak Kapolri ya. Dan sehingga kejadian ini bisa terungkap dengan jelas-jelasnya, dan juga bagi P3 ini harus menjadi kejadian yang terakhir ya, cara-cara terorisme terhadap suatu partai politik ya, karena ini sangat tidak baik bagi kehidupan partai politik di Indonesia. Dan juga jangan lupa ini juga ya salah satu cara juga untuk membunuh demokrasi yang ada di Indonesia. Enggak begini, kalau bom molotovnya jelas, karena itu kan ada botol, ya, ada pecah-pecahan juga, ya, ada plastik-plastik di situ, itu jelas, ya, itu saja. Dan ada banyak juga saksi kan di situ, termasuk Taufan sendiri. Jadi Taufan ini yang jadi korban terluka, dia juga langsung bisa menjadi saksi yang tahu persis. Ada 6 orang saksi di situ, ya. Jadi kalau soal pemakaian bom molotovnya itu kayaknya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Dan saya sangkal keras kalau ada yang bilang itu hanya mercon. Coba saya tanya, ada nggak mercon yang bunuh orang seketika? Ya, saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada yang mercon. Itu dilakukan dengan bom molotov loh. Ya, padahal ini kan sekarang juga pihak keamanan ini kan sangat sensitif sebenarnya, ya, untuk masalah-masalah tersebut gitu. Dan ini juga ditujukan kepada kelompok yang sedang melakukan kegiatan ya yang bersifat kegiatan yang ada kaitannya juga dengan partai politik walaupun tidak secara langsung gitu ya. Dan ini juga bisa menunjukkan satu indikasi perbuatan ini ya, perbuatan yang memang ingin menunjukkan bahwa ya cara-cara keji itu bisa dilakukan untuk katakanlah menunjukkan ketidaksukaannya begitu terhadap satu kelompok lainnya begitu ya. Nah ini
akan bisa sangat berbahaya kalau ini menjadi kebiasaan, ya, terus menerus begitu. Tim khusus sudah mengumpulkan barang-barang bukti dan juga saksi-saksi untuk itu. Nah, sekarang CCTV-nya lagi diperiksa di Semarang, ya. Nah, otopsi sudah dilakukan. Berarti semua bukti-bukti dia Kenapa? bukti-bukti. Sudah, bahkan juga yang saya dengar, ya, tapi tolong nanti dikonfirmasi kepada pihak polisian. Kelihatannya polisian tidak begitu mengalami kesulitan untuk menyingkap mengenai kasus ini dan juga segera menangkap pelakunya.